Selamat siang, Oma, Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja, orang muda, dan seluruh umat dimanapun berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-21 yang disiarkan secara langsung dari Pusat Pastoral Samadi, Keuskupan Agung Jakarta. Misa akan dipersembahkan oleh Romo John Laba, SDB. Adapun intensi misa hari ini, ucapan syukur atas ulang tahun Fania yang ke-10, semoga dikaruniai kesehatan, umur yang panjang dan sukses di pendidikan. Mohon kedamaian abadi bagi jiwa Bapak Martinus Sulistyo, Bapak dan Ibu Yoso Taruno, Bapak dan Ibu Sastro Widodo. Saudara-saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi pada hari ini dengan lagu pembukaan. Yesus Tuhan Sang Mesias yang dinantikan umat Allah, datanglah kini pada kami dan tinggallah di tengah kami. Datanglah kini pada kami dan tinggallah di tengah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Ibu Bapak, saudari dan saudara, anak-anak dan remaja, orang-orang muda yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-21. Dan Tuhan Yesus Kristus menyapa kita hari ini dengan dua buah pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang pertama yang dia tujukan kepada para rasul dan juga kepada kita adalah, kata orang, siapakah aku ini? Dan pertanyaan yang kedua adalah, menurut kamu, siapakah aku ini? Dua pertanyaan dari Tuhan Yesus itu merupakan pertanyaan sekaligus sapaan yang sangat indah untuk kita renungkan bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi dengan memohon Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan biarlah Dia menunjukkan kasih dan kerahimannya kepada kita semua. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus
Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami menurunkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah yang kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang maha tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal ihwal dunia ini, hati kami selalu terarah kepadamu sebagai sumber sukacita sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku, Elyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi raja bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengar
kuat nama dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau adalah Petrus dan di atas wadas ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut
tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitakan pada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat Allah yang saya kasih dalam Kristus. Mengawali perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-21, saya mengatakan bahwa hari ini hari yang istimewa karena Tuhan Yesus juga menyapa kita dengan dua buah pertanyaan. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan yang kedua, menurut kamu, siapakah aku? Sebelum masuk sana, saya coba untuk membawa kita masuk dalam ketiga bacaan yang tadi kita dengar begitu indah. Di bacaan yang pertama, kita mendengar dua sosok penting. Ada Shebna dan ada Eliakim, anak dari Hilkia. Shebna ini bekerja sebagai pegawai atau pembantu di istana raja. Tetapi dia punya satu titik kelemahan. Titik kelemahannya adalah dia sombong. Karena itu Tuhan lalu menegur dia dengan keras. Bahwa semua jabatan yang ada padanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanannya akan diambil semua dan diberikan pada orang yang baru, yaitu Eliakim, anak dari Hilkia. Dan sejak saat itu, ya, Shebna kehilangan pekerjaannya dan Eliakim mendapat penugasan baru. Kita bisa membayangkan dua sosok ini secara manusiawi pasti bertentangan satu sama lain. Satu sudah di zona nyaman, tiba-tiba kekuasaannya diangkat, dicabut semuanya, diberikan pada orang lain. Secara manusiawi, lagi-lagi pasti berat untuk Shebna. Tetapi Eliakim itu seorang yang patuh kepada kehendak Tuhan. Karena itu dia taat pada apa yang Tuhan mau. Dua sosok ini juga masuk dalam pengalaman kita. Mungkin kita bertanya, kenapa bisa seperti itu? Bacaan kedua, tadi kita dengar dari tulisan Santo Paulus memberi jawaban pada kita. Segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Tuhan Allah yang punya kuasa. Dia yang memberikan segalanya, dan dia juga yang punya kuasa untuk mengambil itu dari kita. Lalu dalam bacaan Injil tadi kita mendengar juga ada sosok-sosok lain, yaitu para rasul yang diwakili oleh Simon Petrus, dan ada sosok Yesus sendiri. Kita mendengar kisah yang sangat menarik. Yesus bersama para muridnya meninggalkan Galilea dan menuju ke satu tempat yang disebutkan dalam Injil, Kaisarea Filipi. Pada saat ini, Kaisarea Filipi itu dikenal dengan nama Banias. Banias itu letaknya sekitar 40 km dari Danau Galilea. Dan Banias itu terkenal karena apa? Karena dia berada di kaki Gunung Hermon, dan disitulah mata air dari Sungai Yordan itu dari situ. Ya. Dan Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya pergi menyendiri di situ. Katakanlah, Tuhan Yesus punya quality time bersama para muridnya. Dan ketika mereka sendirian di situ,
Tuhan Yesus bertanya kepada mereka dengan dua pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan. Pertanyaan yang pertama itu sangat gampang. Ketika ditanya, apa kata orang? Siapakah anak manusia? Kata orang mah gampang sekali. Oh, ada yang mengatakan Anda itu Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis? Karena para murid itu kebanyakan dari mereka adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Karena itu mereka tidak akan lupa pada maestro mereka, guru mereka. Lalu yang kedua, nama Elia disebutkan. Kenapa Elia? Orang Yahudi tulen itu berpikir bahwa Elia itu akan datang untuk menyiapkan kedatangan Sang Mesias. Lalu yang ketiga, Yeremia. Kenapa Yeremia? Yeremia itu suaranya sangat vokal. Kritik sosial dia berikan. Tapi dia juga menderita serupa dengan Yesus sendiri. Atau seorang dari para nabi yang namanya tidak disebutkan. Yang jelas, kata orang, Yesus itu seperti seorang nabi. Ini kan gampang. Pertanyaan menjadi sangat sulit ketika Yesus bertanya kepada mereka, tapi menurut kamu siapakah aku ini? Ini yang susah. Kalau pertanyaan yang sama ditanyakan pada kita semua, mulai dari pastornya sampai umat yang hadir, baik di studio maupun yang ada di rumah masing-masing, kita semua juga pasti akan kesulitan untuk menjawab. Para murid Yesus yang setiap hari bersama dengan Yesus juga sebetulnya kesulitan. Simon Petrus itu dengan kuasa dari Bapa bisa memberikan jawaban yang tadi kita dengar. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus memberikan jempol kepada dia. Sambil mengatakan, itu bukan dari kamu, tapi dari Bapa. Dan sebagai hadiah, diberikan pada Simon, dia bertransformasi. Tuhan mengubah dia. Dari Simon menjadi Kefas. Dari Simon menjadi Petrus, menjadi Wadas. Bahkan Tuhan menambahkan, dan di atas Wadas ini saya dirikan jemaat saya. Dan kunci kerajaan pun diberikan kepadanya. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang sangat bagus ini pada hari Minggu biasa ke-21 mau mengatakan apa kepada kita? Saya punya 3 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, transformasi. Kata ini penting sekali karena menghiasi ketiga bacaan ini. Transformasi dialami oleh Eliakim yang tadi biasa-biasa menjadi luar biasa. Transformasi bisa dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu mengalami pikiran-pikiran Tuhan. Itu dalam bacaan yang kedua. Transformasi dialami oleh Simon. Dari Simon menjadi Kefas. Dari Simon menjadi Petrus. Suatu perubahan radikal yang dialami oleh Petrus. Dari Simon yang biasa-biasa menjadi Kefas atau Petrus yang luar biasa. Karena Tuhan mendirikan jemaat di atas Wadas atau batu karang. Terjadi proses transformasi atau perubahan. Poin pertama ini mau memanggil kita untuk menyadari bahwa hidup Kristiani kita itu berkenan pada Tuhan, ditandai dengan proses transformasi yang terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dalam bahasa yang lain, transformasi itu berhubungan dengan perubahan yang radikal atau pertobatan atau metanoia di dalam hidup kita. Simon diubah menjadi Petrus. Perubahan inilah yang membuat Simon menjadi baru. Bukan lagi Simon, tapi menjadi batu Wadas, menjadi Kefas. Kita semua pun dalam mengikuti Kristus, kita dipanggil untuk bertransformasi di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua,
Dari bacaan-bacaan kitab suci, terutama bacaan Injil, kita semua itu ditegur oleh Tuhan. Apa yang Dia mau katakan kepada kita? Banyak kali kita itu ngaku-ngaku sebagai orang Katolik. Tapi kita itu percaya pada apa yang dikatakan tentang Yesus. Bukan kita percaya pada Yesus. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengar mereka yang setiap hari bersama Yesus ketika ditanya, apa kata orang? Siapakah anak manusia itu? Oh, ada yang mengatakan, Yu itu Yohanes Pembaptis. Yu itu adalah Elia. Yu itu adalah Yeremia. Atau salah seorang nabi yang tidak disebutkan namanya. Mudah kan? Kita mudah percaya tentang Yesus. Tapi apakah kita percaya pada Yesus? Itu pertanyaannya. Maka pertanyaan dari Yesus yang kedua menjadi sulit. Tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Nah, inilah challenge besar untuk kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kita mudah percaya tentang Kristus, tapi sangat sulit kita percaya kepada Kristus. Maka kembali ke kata yang pertama, proses transformasi itu perlu dan harus. Kita harus bertobat supaya Tuhan bisa mengubah kita, supaya tidak lagi percaya tentang Kristus, tapi percaya pada Kristus. Itu baru orang Katolik yang hebat. Kalau tidak, kita sampai tua dan sampai mati hanya percaya tentang Kristus, tapi kita belum percaya pada Kristus. Itu. Kiranya jelas ya. Lalu yang terakhir adalah quality time. Tuhan Yesus itu tahu murid-muridnya itu sibuk. Setelah Dia utus mereka pergi, dan ketika mereka kembali, Dia panggil mereka, ayo kita ke tempat yang jauh dari markas mereka di Galilea. 40 kilo itu tidak gampang loh. 20 mil atau 40 kilo, lalu jauh. Dan ketika mereka pergi dan menyendiri, disitulah Tuhan Yesus berbicara dari hati ke hati dengan mereka. Fokus perhatian saya pada poin ketiga adalah Yesus bicara dari hati ke hati. Menurut kata orang, siapakah aku? Menurut kamu, siapakah aku? Yesus punya waktu untuk bicara. Dan Dia juga punya waktu untuk mendengar. Saudara-saudariku, yang namanya quality time itu tidak gampang. Apalagi zaman ini. Sulit sekali. Banyak orang itu kesepian di rumah sendiri. Di tengah keramaian keluarga. Karena tidak ada yang menyapa. Orang pada sibuk sendiri dengan apa? Dengan layar HP-nya. Sibuk dengan gadgetnya. Dan lupa untuk membangun komunikasi atau punya waktu untuk bisa bicara dan mendengar di dalam keluarga. Orang menjadi terasing di dalam keluarga sendiri. Tapi lihatlah Yesus, sesibuk-sibuknya, Dia masih panggil murid-murid. Ayo kita pergi, 40 kilo perjalanan, dan Dia bisa bicara dengan mereka. Yesus punya quality time, waktu yang berkualitas dengan para muridnya. Kalau Tuhan saja punya waktu yang berkualitas dengan manusia, masa kita kok nggak bisa? Alasannya sibuk lulu ya, sibuk. Seperti Dia sendiri yang sibuk. Ketika kita mencari alasan untuk membenarkan diri, bukankah kita akan menjadi orang mengalami loneliness, kesepian di dalam keramaian dalam keluarga kita? Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Dan itulah tantangan dalam hidup keluarga Kristen pada saat ini. Maka poin yang ketiga juga bagus. Mari kita berusaha untuk punya quality time atau waktu yang berkualitas. Kiranya sabda Tuhan dengan 3 hadiah istimewa yang saya bagikan hari ini boleh berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Dia juga menyapa kita, bicara dengan kita. Tuhan punya quality time dengan kita. Kita juga punya quality time dengan cara apa? Kita punya waktu untuk bisa berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda, mari kita lanjutkan ibadat suci kita ini dengan menyatakan iman dan kepercayaan kita. Kita mendoakan doa, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudara, Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta kasih yang takkan pernah meninggalkan kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Yesus Kristus Putranya demi keselamatan kita. Bagi para imam, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan para imamnya dalam iman dan panggilan mereka, agar mereka semakin menyadari tanggung jawab mereka, serta menjadi orang-orang yang berdoa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup berkeluarga, semoga Allah Bapa memberkati para keluarga, agar hari demi hari cinta kasih dan kesetiaan mereka tumbuh dan berkembang, serta agar mereka belajar dari pengalaman bagaimana dapat saling membahagiakan dalam hal-hal kecil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tawanan dan pengungsi, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang menjadi korban perang atau pertentangan, segera dapat menikmati kembali ketenangan serta perdamaian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa membantu kita dalam mengenyahkan segala kebencian serta kesombongan dari hati kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi-intensi yang kita doakan bersama dalam perayaan Ekaristi ini, hari bahagia untuk Fania yang ke-10, Tuhan yang Maha Baik memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepadanya. Untuk intensi-intensi dari Lia dan Rudi, Tuhan yang Maha Baik mendengarkan harapan dan permohonan mereka. Dan juga untuk mereka yang sudah mendahului kita, terutama Bapak Martinus Sulistio, Bapak Ibu Yoso Taruno, dan Bapak Ibu Sastro Widodo, dan semua intensi yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, semoga Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya. Untuk semua intensi ini, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami, sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan dalam Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kami bawa persembahan roti dan anggur ini, berjalan menuju altar kudus dan suci. Ini hasil bumi serta usaha kami, terimalah dan kuduskanlah. Hadir dalam perjamuan agung dengan gembira, karena Tuhan hadir dalam setiap hati. Mohon layakan budi dan pikiran kami, agar berkat tercurah selalu
Doalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kurban Kristus, Engkau telah memperoleh satu umat sebagai milik-Mu. Sudilah mengaruniakan bagi kami anugerah persatuan dan damai di dalam gereja-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan, untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, sebab kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Damai sertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita kepada kehidupan kekal. Amin. Aku
dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Antifon komuni, bumi penuh buah karyamu ya Tuhan, Engkau menganugerahkan roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati manusia. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga daya belas kasih-Mu menyempurnakan karya penebusan-Mu dalam diri kami. Bantulah agar dalam segala hal kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan.